wabarakatuh. Selamat siang ya. Pada siang hari ini kita masih bisa beraktivitas, dan bagi saya suasana pada hari ini sangat membahagiakan karena sebagai seorang yang berkecimpung di dunia sejarah ya, atau bahasanya sejarawan, itu sangat paham bahwa sejarah bangsa ini tidak lepas dari yang dinamakan oleh kelompok terpelajar, tanpa menyampingkan perjuangan dari pejuang-pejuang kita yang mengangkat senjata di daerah-daerah, raja-raja yang melawan Belanda. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa berdirinya bangsa ini, Indonesia ini ada tidak lepas dari kaum terpelajar. Yang mendirikan Indonesia itu bisa saya katakan adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa. Founding father itu mulai bergerak menjadi sebuah organisasi modern. Dalam catatan sejarah Budi Utomo 1908 itu ada karena adanya kelompok terpelajar. Tadi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian melihat bahwa perjuangan kebangsaan itu masih dilanjutkan oleh senior ya, bahasanya senior ya, angkatan 98, yang mana menyadari bahwa bangsa ini berdiri, ada idenya terwujudnya oleh mahasiswa, dan yang menjaganya adalah tetap adalah mahasiswa. Bisa kita lihat korban-korban yang berjatuhan tidak memikirkan lagi keselamatan, nyawa, makan, mandi. Mungkin Anda akan bisa mengulik ya dari aktornya langsung, itu Mas Alfian, mahasiswa Trisakti yang hadir dalam peristiwa penembakan. Beliau ada di TKP, ada di tempat tersebut. Tentunya ada fakta-fakta yang nanti kita bisa dengarkan secara bersama. Tetapi saya akan mengulik film ini ataupun bedah film Tragedi Jakarta ini dalam konteks sejarawan, sebagai akademisi sejarah ya. Saya memulainya dari situ. Jadi saya berpikir, saya sudah diskusi juga bahwa peran kebangsaan itu diemban oleh kaum-kaum terpelajar. Saya berpikir dengan adanya pandemi, munculnya era-era baru, milenial, era digital yang begitu tidak bisa dibendung, akan kehilangan jati diri mahasiswa ataupun kesadaran mahasiswa bahwa bangsa ini yang mendirikan adalah kelompok terpelajar ataupun mahasiswa. Sebut saja Soekarno di ITB, Muhammad Hatta di Belanda. Semuanya itu kaum-kaum terpelajar. Founding father itu adalah kaum terpelajar, mahasiswa. Terus dalam catatan sejarah Indonesia, yang mengawal demokrasi Indonesia ini juga adalah mahasiswa. Bisa kita lihat dalam catatan sejarah peralihan kekuasaan Soekarno. Itu kan mahasiswa juga turun ke jalan, melakukan konsolidasi, aksi, lahirnya kami dan sebagainya. Itu akan Anda pelajari nanti pas di perkuliahan. Fakta-fakta keras, fakta-fakta lunak, sumber-sumber sejarah dan literaturnya nanti akan Anda dapatkan di perkuliahan. Tetapi secara garis besar saya ingin mengulas itu dulu. Ada pesan tersendiri bahwa kalau orang sejarah tidak paham tentang wawasan cita-cita kebangsaan, identitas, lahirnya sebuah negara, dan tanggung jawab yang diemban, saya pikir bangsa ini akan bubar. Dalam artian bahwa
penguasa tidak akan ada yang mengontrol lagi. Ya, berkuasa itu kalau saya bercerita dengan orang-orang yang pernah berkuasa itu enak. Semua fasilitasnya bisa digunakan. Iya kan? Dana ada. Kekuatan-kekuatan militer, polisi semuanya di bawah tangan kekuasaan. Dan itu bisa dikendalikan. Kalau tidak ada yang mengontrol, tidak ada kelompok-kelompok independen, kelompok-kelompok yang murni melihat sebuah idealisme, maka habislah. Nah, maka dalam sejarah bangsa bisa kita lihat bahwa yang mengontrol jalannya sebuah negara dalam rel yang benar itu tetap mahasiswa. Kalau politisi jelas itu adalah kepentingan. Ada kepentingan kekuasaan, ada kepentingan harta, ada kepentingan kelompok dan sebagainya. Ini tidak bisa dinafikan. Dan 66 tetap dalam catatan sejarah Indonesia, mahasiswa punya peran terhadap kontrol dari sebuah berjalannya tata negara Indonesia. Buktinya ya jelas dengan fakta-fakta sejarah, dengan dengan proses yang terjadi, Soekarno lengser, digantikan. Itu panjang ceritanya, nanti ada di mata kuliah sejarah. Kalau bicara tentang lahirnya sebuah konklusi yang saya sampaikan bahwa bangsa ini didirikan oleh kaum terpelajar, itu ada di mata kuliah sejarah pergerakan. Dan kalau peralihan kekuasaan Soekarno dan Soeharto itu ada di sejarah kontemporer. Pesan ini penting bagi saya karena yang murni bisa menjaga bangsa ini adalah mahasiswa dan kelompok terpelajar, karena tidak ada unsur kepentingan yang masuk ke dalamnya. Kalian masih sangat murni, masih sangat jernih berpikir dalam tataran idealisme. Berbeda nanti kalau sudah masuk ke dalam dunia dunia kerja ya, itu kan sudah ada tanggung jawab dan sebagainya. Ini berbeda, dan saya takutnya peran dan pesan ini tidak tersampaikan pada generasi sekarang. Itu yang membuat saya bahagia hadir dalam diskusi yang dilakukan oleh Humanis pada hari ini. Saya akan membedah. Saya juga ada pesan juga untuk mahasiswa saya untuk mengejar mendiskusikan reformasi ini apakah sudah tercapai atau tidak. Ini pertanyaannya. Saya mengikuti dialog reformasi ini sudah beberapa kali, termasuk di saat saya jadi mahasiswa ya, Bang. Ya. Saya jadi mahasiswa dulu pernah dikunjungi oleh alumni Forkot untuk memenang reformasi 21 Mei. Kami di UMP pada waktu itu menerima, ada di kampus lain yang menolak karena dianggap kiri dan sebagainya. Cuma di UMP kami berani menerima dan membuka galeri korban-korban, terus berdiskusi bagaimana fakta-fakta sejarah yang terjadi di tragedi 98 ini. Dan memang mencekam, sangat mencekam. Dan saya melihat bahwa generasi 98 ini berani melawan itu, melawan kekuasaan yang otoritarian di bawah militer, polisi dan sebagainya. Dan idealisme itulah menjadi sebuah kunci dari pergerakan. Dan saya lihat itu ada di 98, sehingga mereka berani dan terjadilah korban dan sebagainya. Terus pertanyaan tentang diskusi selanjutnya juga pernah di Humanis ini, bedah buku yang diadakan oleh Hima juga, itu Lelaki di Tengah Hujan. Itu novel yang diangkatkan dari gerakan bawah tanah 98. Jadi bicara tentang gerakan sosial, ada sejarah sosial mata kuliahnya, bahwa dalam teori gerakan sosial itu ada prakondisi. Jadi tidak ada yang tiba-tiba saja 98 mahasiswa demo, itu tidak seperti itu. Panjang prosesnya. Ada
rekonsiliasi, ada konsolidasi diskusi-diskusi intelektual yang terjadi sebelumnya, panjang sebelumnya, yang melihat bahwa bangsa ini sudah tidak benar lagi di bawah kepemimpinan Soeharto. Jadi gerakan-gerakan dialog intelektual itu menjadi sebuah dasar dari sebuah gerakan. Jadi diskusi membuat rutin dari sekretariat ke sekretariat, dari OKP ke OKP, sehingga muncul sebuah kesimpulan bahwa Soeharto harus mundur. Itu menjadi sebuah tuntutan dalam sebuah reformasi. Dan bisa kita lihat bahwa ada prakondisi dan ada kondisi peristiwa terjadi, dan memang dalam gerakan sosial atau dalam sosiologi, dalam revolusi itu selalu ada, tadi sudah saya sampaikan juga oleh Ketua Panitia Sabta, ada istilahnya dalam teoretiknya adalah kasus jual. Ada korban sehingga itu menjadi sebuah kasus jual dan terjadilah chaos yang tidak terkendali. Dan bisa kita lihat kejadian Trisakti itu salah satu yang menjadi ketidakterkendalian itu. Dan ini juga berkembang dan bergulir sampai kepada peristiwa Semarang. Fakta-faktanya nanti akan lebih lengkapnya disampaikan oleh Mas Alfian. Saya akan melihat dalam konteks sejarah saja. Terus bisa kita lihat juga bahwa dua peristiwa, saya analisis dari saya mengejar mata kuliah itu ya, mengampu mata kuliah sejarah pergerakan dan sejarah kontemporer, bahwa ada indikasi di dalam sebuah peralihan kekuasaan yang ada di Indonesia itu di tubuh militer itu terbelah. Di zaman Soekarno juga ada namanya kelompok militer hijau royo-royo, dalam catatan sejarah ada juga penelitian yang membahas tentang itu. Dan di zaman reformasi juga terbelah, ada kelompok militer yang pro reformasi ataupun pro demokrasi, sehingga inilah yang menjadi juga kekuatan dalam sebuah gerakan itu bisa berlanjut. Salah satunya saya telisik lagi, memang salah satu aktornya adalah pernah menjadi presiden Indonesia, Bapak SBY. Itu adalah salah satu kelompok militer pada waktu itu yang mendukung reformasi ataupun yang pro demokrasi, karena memang demokrasi Indonesia zaman Soeharto itu sudah tidak berjalan, kan sangat otoriter. Orang ngomong Soeharto aja ditangkap gitu kan, yang mengkritik Soeharto ditangkap, sehingga tidak ada kebebasan berpendapat di zaman Orde Baru, dan tidak ada yang bisa melawan. Lewat politik kalah, karena Golkar begitu dikdayanya pada waktu itu, tidak bisa dikalahkan. Orang itu kalau pemilu itu ya apa aja, jadi formalitas saja. Yang menang itu jelas adalah Golkar, karena semua kekuatan negara itu menjadi alatnya Golkar pada waktu itu. Ya, tidak bisa melawan secara politik, tidak bisa melawan secara dialog juga tidak bisa, karena ada keterkungkungan di zaman Orde Baru pada waktu itu. Dan inilah yang menjadi pemicu dialog-dialog intelektual yang terjadi, dialog-dialog kebangsaan dalam kelompok terpelajar, sehingga pecahlah reformasi. Tuntutan reformasi salah satunya adalah menurunkan Soeharto, dan banyak itu nanti tuntutan-tuntutan yang bisa Anda lihat referensinya. Cuma saya mungkin akan sedikit mempersingkat, bahwa mencoba untuk mengulas ataupun memantik pertanyaan, apakah reformasi itu sudah tercapai atau tidak pada saat sekarang? Itu kan pertanyaan besarnya. Jadi setelah Soeharto turun, apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Ada lembaga-lembaga yang hasil dari ide reformasi itu, seperti KPK dan BPK dan sebagainya, itu kan adalah bentukan-bentukan dari ide reformis yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok-kelompok intelektual yang terjadi di zaman itu. Tetapi pertanyaannya, apakah
tujuan reformasi yang ada itu sudah tercapai atau tidak. Saya kebetulan mengikuti dialog pada malam tadi ada di Sumatera Barat. Jadi ada tokoh-tokoh 98 itu berdialog dan mendiskusikan tentang pertanyaan yang sama. Ternyata dalam dialog itu saya ingin menyampaikan juga dari ide tersebut bahwa setelah reformasi itu ada dua, ini dalam kacamata sejarah politik ya, karena saya ngajar juga di sejarah politik, bahwa setelah Soeharto turun itu muncul dua kelompok. Pertama itu adalah kelompok pro status quo, yang kelompok Orde Baru yang mempertahankan kekuasaannya. Golkar salah satunya ya. Buktinya Golkar tidak bubar kan, walaupun ada desakan-desakan itu ternyata Golkar masih tetap ada sampai saat sekarang ini. Terus ada namanya kelompok pro demokrasi, ada yang terjun ke politik dan muncul di dalam kelompok pro demokrasi, aktivis-aktivis 98 yang bergerak ataupun berjuang lewat politik. Tetapi saya lihat kecenderungannya konsolidasi pro status quo itu lebih kuat, sehingga pertanyaan apa yang disampaikan oleh Sabta tadi kok seperti itu juga. Iya, setelah reformasi kan seperti itu juga. Di zaman Orde Baru dituntut KKN banyak ya. Setelah reformasi KKN juga kan banyak juga yang tertangkap dan sebagainya. Itu menjadi PR menurut saya bagi generasi sekarang untuk menganalisis ataupun mengawal tuntutan-tuntutan reformasi yang belum terlaksana. Pertanyaannya kemana aktivis 98 ini? Ada, tetapi mereka kalah bertarung secara politik dengan kelompok pro status quo. Itu kesimpulan diskusi malam tadi yang saya lihat. Ditambah lagi dengan masalah yang secara realitas harus kita akui, sistem politik kita Indonesia ini masih sistem hukum, apalagi ya sistem hukum ada pula ceritanya orang kena begal, terus begalnya mati, korban tertumbuh. Itu kan salah satu yang kecil saja gitu kan. Itu bahwa sistem hukum kita masih perlu diperbaiki, sistem politik kita juga perlu diperbaiki. Kok setelah adanya KPK orang tidak ada takut-takutnya untuk korupsi gitu kan? Masuk penjara lagi. Yang ketiga adalah kesimpulan diskusi malam tadi adalah moral personal dari politisi Indonesia masih rendah. Yang moral personal ya individu secara moral setelah terjun ke politik harus sadar bahwa banyak godaan ya, banyak harta dan sebagainya, harus membentengi diri terhadap itu, kekayaan, harta, tahta, wanita dan sebagainya. Itu rayuan-rayuan yang begitu besar di dalam dunia politik, tidak akan lepas dari itu. Jadi sebelum masuk ke dunia politik harus sadar tentang itu. Itu masih rendah, sehingga kecenderungan terjadi keterulangan, atau bahasanya keterulangan sejarah ya. Sejarah itu bisa berulang ya, aktornya mungkin tidak sama, tetapi peristiwanya bisa sama. Orde Baru terjadi KKN yang ada di Cindana, pusat kekuasaan keluarga Cindana ya. Tetapi setelah reformasi malahan disebar korupsinya di mana-mana kan, di tiap partai politik ada yang kena gitu kan. Nah ini kan masalah moral personal dari politisi Indonesia. Itu saya mungkin PR yang kita pikirkan bersama. Saya berharap nanti generasi milenial juga berpikir seperti itu ya, bahwa masalah kebangsaan kita ini masih sangat ruwet, masih sangat banyak. Catatan pentingnya, bangsa ini didirikan oleh kaum terpelajar. Tugas dari kaum terpelajar selanjutnya adalah menjaga bangsa ini agar berjalan dengan benar. Salah satu yang mungkin PR-nya adalah 3 PR reformasi yang belum tuntas tersebut. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemantik,
nanti ada fakta-fakta dari pelaku ataupun dari aktor Bang Alfian yang bisa mengupas tragedi 98. Kalau saya pada waktu masih SMP kelas 2. Tragedi 98 itu saya masih SMP kelas 2 dan belum ngerti pada waktu itu apa yang terjadi. Ya, nonton TV rusuh iya, tetapi saya belum mengerti. Yang saya pahami pada itu ya terjadi kerusuhan di Jakarta dan di mana-mana. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini. Pesan saya adalah ya ini, yang tampil dalam video ini adalah saudara-saudara kalian sesama mahasiswa, cuma generasinya berbeda. Dalam bahasa sejarahnya itulah Zeitgeist. Mereka lahir dari jiwa zaman mereka. Mereka menjadi aktor. Mereka sudah menjalankan tugas mereka untuk menjaga bangsa ini. Sekarang tugas itu dilanjutkan oleh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.